Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi, pembelajaran 1. Di pembelajaran 1 ini kita akan belajar mengamati gambar dan membaca teks petunjuk tertulis. Nah, di sini anak-anak akan mampu mempraktikkan untuk membuat produk tepat dengan langkah-langkah yang benar ya. Lalu yang kedua, anak-anak harus mampu menyajikan teks petunjuk tertulis tentang cara membuat kipas dengan tepat. Lalu di sini anak-anak harus mampu mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi. Setelah itu, anak-anak juga harus bisa menyajikan pengamatan berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari ya, dengan pemecahan diskusi bersama orang tua, kakak, atau yang lainnya. Anak-anak mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Nah, di sini maka dari itu kita akan belajar bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak perhatikan pembelajaran video tematik kali ini. Jika ada yang tidak paham atau kurang jelas, bisa langsung hubungi ibu. Terima kasih. Sebelumnya kita sudah belajar tentang macam-macam energi. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sekarang kita akan menggali lebih jauh tentang energi dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita mulai. Kita dapat menemukan energi di sekitar kita. Energi sangat berguna untuk makhluk hidup saat melakukan kegiatan. Energi listrik adalah energi yang paling banyak digunakan di rumah. Kita harus memperhatikan penggunaan energi ya. Jangan sampai energi habis karena pemakaian yang tidak terbatas. Apa sih yang dapat kita lakukan agar energi tidak habis? Nah, yang perlu kita lakukan agar energi tidak habis yaitu kita harus selalu menghemat. Nah, dengan menghemat akan membantu ketersediaan energi. Misal, daripada kita ke sekolah menggunakan kendaraan atau naik kendaraan, lebih baik kita dapat naik sepeda atau berjalan kaki. Kipas angin merupakan salah satu benda di rumah yang membutuhkan energi listrik. Nah, kali ini kita akan belajar membuat kipas angin yang tidak membutuhkan listrik. Nah, anak-anak perhatikan gambar di bawah tersebut. Di sini kita dapat membuat kipas angin dengan menggunakan kertas origami atau kertas kado ataupun majalah atau koran bekas. Jadi, dengan membuat kipas angin dari kertas, kita akan menghemat energi listrik. Nah, silakan anak-anak coba di rumah untuk membuat kipas anginnya ya. Cara membuat kipas kertas. Yang pertama, kita siapkan kertas berbentuk persegi segala ukuran. Boleh kertas origami, kertas kado, ataupun kertas dari majalah bekas. Lalu yang kedua, kita ambil lem kertas. Yang ketiga, kita lipat kertas pada satu bagian ujung sekitar 2 cm. Lalu balikkan kertas dan lipat lagi ke arah yang berbeda. Kita lakukan hal yang sama sampai seluruh bagian kertas terlipat. Setelah itu, lipat lagi. Lipatan kertas menjadi 2 bagian yang sama besar.
lem, sisi kertas yang saling berhadapan, dan kipas siap untuk dipakai. Mudah kan caranya? Seperti yang sudah kita ketahui, energi dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Nah, di sini sebelum kita belajar tentang perubahan energi, Ibu akan mengingatkan kembali sumber-sumber energi agar anak-anak paham ya. Pertama ada energi panas. Nah, energi panas ini yaitu energi yang dapat mengakibatkan perubahan suhu terhadap suatu benda. Yang kedua ada energi bunyi, yakni energi yang ditimbulkan dari benda yang bergetar. Yang ketiga energi potensial. Nah, energi potensial ini yaitu energi yang tersimpan dalam suatu benda. Misalnya, ada benda yang berada pada suatu ketinggian tertentu, seperti contohnya adalah ketika sebuah mangga jatuh dari atas pohon, itu disebut sebagai energi potensial. Yang keempat ada energi kinetik atau energi gerak. Energi gerak ini yaitu energi yang dimiliki benda yang sedang bergerak. Yang kelima ada energi listrik. Energi listrik itu yaitu energi yang tersimpan dalam arus listrik. Yang keenam energi cahaya, yaitu energi yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Dan yang terakhir ada energi kimia. Diingat ya, energi kimia itu yaitu energi yang tersimpan dalam bahan kimia. Setelah kita mengenal sumber-sumber energi, nah di sini barulah kita akan belajar perubahan bentuk energi. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya seperti setrika dan rice cooker ketika digunakan. Lalu energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya seperti kipas angin ya. Lalu ada blender. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya seperti lampu pijar dan neon. Yang keempat ada energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya seperti radio, pengeras suara, atau speaker dan gitar listrik. Yang kelima ada energi gerak menjadi energi angin. Contohnya itu ketika kita menggosokkan tangan saat kita kedinginan, lama-lama tangan kita menjadi hangat, bukankah begitu kan? Nah, coba silahkan anak-anak dicoba saat anak-anak kedinginan, lalu anak-anak menggosokkan tangan anak-anak sendiri. Nah, di situ dengan menggosokkan tangan kita akan menjadi hangat. Yang keenam, energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya, saat kita akan tepuk tangan, nah tangan kita yang kita gerakan akan menghasilkan bunyi. Karena apa? Karena tangan kita saling berhadapan atau bertepuk ya, sehingga menghasilkan sebuah bunyi. Nah, energi tersebut menjadi energi gerak yang menjadi energi bunyi. Yang ketujuh, ada energi panas menjadi energi gerak. Contohnya, dengan percobaan kertas spiral, nah kalian siapkan sebuah kertas, lalu kalian gunting secara berliku-liku seperti obat nyamuk. Nah, kertas spiral yang kita gantungkan di atas api lilin, lama-kelamaan kertas akan bergerak karena adanya perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya.
Dan yang kedelapan ada energi kimia menjadi energi panas. Contohnya itu mungkin sering kita alami ya, ketika makan kadang-kadang kita keringatan, jadi mengucur keringat kita. Nah, itu disebabkan oleh proses metabolisme atau pembakaran kimiawi di dalam tubuh kita ya. Nah, sekarang kita akan menuliskan sumber-sumber energi yang digunakan dan perubahan energi yang terjadi saat melakukan kegiatan-kegiatan. Nah, yang pertama, nomor 1, di situ ada si Edo sedang bermain layangan. Nah, sumber energi yang digunakan si Edo itu adalah sumber energi angin. Lalu perubahan energi apa yang terjadi pada layangan tersebut? Nah, pada layangan tersebut si energi angin berubah menjadi energi gerak ya. Perubahan energinya adalah energi angin menjadi energi gerak. Lalu gambar yang kedua itu ada Ibu Siti sedang menyetrika. Jadi sumber energi apa sih yang digunakan Ibu Siti itu? Betul, yang digunakan Ibu Siti adalah energi listrik. Nah, perubahan energinya itu menjadi apa? Pasti menjadi dari energi listrik menjadi energi panas ya. Gambar yang ketiga ada si Edo sedang membakar jagung. Nah, sumber energi apa sih yang digunakan saat membakar jagung? Sumber energi yang digunakan adalah energi panas. Nah, perubahan energi tersebut dari energi panas menjadi energi kimia ya. Lalu yang keempat ada Bapak Edo yang sedang menjemur garam atau membuat garam. Sumber energi apa sih yang digunakan? Betul, sumber energi yang digunakan adalah sumber energi panas. Perubahan energinya dari energi panas menjadi energi kimia ya. Nah, lalu di sini ada Ibu Edo sedang membuat jus di blender ya. Jadi energi yang digunakan saat memblender adalah energi apa? Energi listrik ya. Jadi perubahan energinya dari energi listrik menjadi energi gerak. Paham anak-anak sampai sini? Silakan anak-anak perhatikan bagian berikut, kolom berikut ya. Nomor 1 yang pertama, alat elektroniknya adalah televisi. Nah, televisi ini digunakan atau kegunaannya sebagai media informasi dan hiburan. Energi yang digunakannya energi apa? Energi listrik. Nah, perubahan energinya itu dari energi listrik menjadi energi cahaya. Selain cahaya juga televisi menjadi energi bunyi ya, dan energi panas. Kenapa kok bisa menjadi energi panas? Karena TV jika saat dinyalakan terlalu lama, dipakai terlalu lama, itu akan menjadi panas. Lalu contoh yang kedua ada setrika. Nah, setrikaan ini kegunaannya untuk merapikan pakaian ya, agar pakaian tidak kusut ya. Energi yang digunakan setrika ini energi apa sih? Energi listrik. Nah, perubahan energinya itu dari energi listrik menjadi energi panas. Yang ketiga ada radio. Nah, kegunaan radio ini sebagai media informasi dan hiburan. Energi yang digunakan energi apa? Energi listrik. Nah, perubahan energinya ini energi listrik menjadi energi bunyi. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Denny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Denny dan meminta meminumnya. Setelah itu, Denny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa dia baru saja memberi Denny air jahe.
Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat ketika batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Tahukah kalian, Indonesia memiliki sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sumber daya alam tersebut dijual di pasar dan dapat dinikmati oleh siapa saja. Contohnya seperti jahe tadi ya, seperti jahe yang dibuat oleh Ibu Lani yang diberikan kepada Denny. Nah, manfaat jahe itu membuat tubuh menjadi hangat. Selain membuat tubuh menjadi hangat juga, itu akan membuat tenggorokan lega saat ketika batuk ya. Selain itu, temulawak, kunyit, jahe, bawang putih, kencur, dan cengkeh juga merupakan sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah. Banyak masyarakat memanfaatkan tanaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Contoh di sini adalah kunyit. Nah, kunyit merupakan salah satu sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kunyit banyak dimanfaatkan sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Sebagai salah satu bahan baku obat tradisional, kunyit banyak dicari masyarakat, baik di Indonesia maupun dari luar negeri. Semakin hari, semakin banyak peminat kunyit dari negara lain. Para petani sangat gembira dengan banyaknya peminat tersebut. Bahkan kunyit juga dapat dibuat menjadi minuman kunyit asam. Nah, minuman kunyit asam merupakan minuman yang banyak diminum oleh penduduk Indonesia. Selain menyegarkan, minuman ini pun dipercaya memiliki manfaat bagi tubuh. Awalnya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman kunyit asam dapat dinikmati oleh penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Minuman ini juga sudah dibuat dalam bentuk yang lebih praktis, yaitu dalam bentuk kemasan. Pembeli bisa langsung menyeduhnya dengan air hangat. Wah, hebat bukan? Ternyata sumber daya alam Indonesia yang berlimpah sangat banyak manfaatnya ya bagi tubuh. Bahkan banyak pula peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Nah, sekarang anak-anak bisa menemukan sumber daya alam lainnya yang banyak dijumpai di pasar ya. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran tematik tema 2 selalu berhemat energi, subtema 2 manfaat energi, pembelajaran 1. Jadi kita sudah belajar bahasa Indonesia, IPA dan IPS. Di bahasa Indonesia tadi kita belajar mengolah informasi dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Contohnya tadi seperti jahe. Nah, jahe tersebut manfaatnya untuk kesehatan tubuh, dapat menghangatkan tubuh ya. Selain dapat menghangatkan tubuh, juga dapat melegakan tenggorokan ketika batuk. Bahkan bukan hanya jahe saja, tetapi ada juga kunyit. Bahkan kunyit juga diolah oleh masyarakat Indonesia bukan hanya sebagai bumbu dapur juga, tetapi sebagai olahan minuman yang dapat menyehatkan tubuh. Bukan hanya di Indonesia saja ya, bahkan kunyit juga dimanfaatkan oleh penduduk dari luar Indonesia. Semoga pembelajaran kita bermanfaat hari ini. Ibu cukupkan sampai sini. Kita tutup bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.